Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak pada pertemuan kali ini. Sebelum kalian melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu materi-materi yang pernah Bapak berikan sebelumnya, ya, supaya kalian pas mengerjakan ulangannya itu tidak bingung. Oke. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau berdarah dingin yang hidup di dalam air dan bernapas dengan mengeluarkan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem. Ada perairan tawar, payau, dan laut. Sedangkan daging sebagai bahan olahan ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber olahan pangan, berdasarkan warna dasar bahan pangan, daging dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya ayam, bebek, dan lain-lain. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, dan kambing. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis ikan. Ikan dan daging banyak sekali jenisnya. Di sini hanya akan diuraikan jenis ikan dan daging yang umum dijumpai di Indonesia. Ikan. Yang pertama ada ikan perairan tawar. Contohnya ada ikan lele, ikan mas, ikan gurame, dan sebagainya. Kita akan bahas kurang lebih 3 ikan di air tawar. Itu ada ikan lele, adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman, kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Contoh hasil pengolahan ikan lele, ada pecel lele, abon lele, keripik kulit lele, dan lele asap. Kemudian yang kedua ada ikan mas, adalah ikan air tawar yang memiliki atau yang bernilai ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Bentuk tubuh agak memanjang dan memipih tegak. Mulut terletak di ujung tengah dan dapat disimpulkan. Bagian anterior mulut terdapat 2 sepasang sungut berukuran pendek. Tubuhnya tidak ditutupi sisik. Warna tubuhnya abu-abu mengkilat. Ikan mas dapat dibuat aneka masakan seperti ikan mas pepes atau pepes ikan mas dan pesmol ikan mas. Digoreng juga enak ya. Dibakar enak juga. Ini contoh atau gambar dari ikan mas. Kemudian kalau gurame yaitu bentuknya hampir mirip seperti ikan mas, tetapi sisiknya itu lebih keras, kemudian tulangnya juga lebih keras. Kita bahas ke manfaat ikan. Kandungan gizi ikan kaya akan manfaat bagi tubuh karena merupakan sumber protein bagi tubuh. Kandungan gizi yang terdapat pada ikan segar dan manfaatnya antara lain: pertama ada omega 3. Kemudian mengandung serat protein, kaya akan asam amino, vitamin A, vitamin D, vitamin B6. Kemudian manfaatnya banyak, bisa untuk proses perkembangan otak pada janin dan penting untuk perkembangan fungsi saraf dan penglihatan bayi. Jadi kalau misalkan penglihatan bayi ingin bagus, ya konsumsi ikan karena mengandung omega 3. Kemudian mengandung serat protein yang pendek sehingga mudah dicerna, kaya akan asam amino seperti taurin untuk merangsang pertumbuhan sel otak balita. Vitamin A banyak dalam minyak hati ikan untuk mencegah
kebutaan pada anak. Ini bagus untuk ibu hamil karena bisa mencegah kebutaan pada anak. Kemudian vitamin D dalam daging dan minyak hati ikan untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Vitamin B6 dan lain sebagainya. Kemudian kemarin kalian sudah mempraktekkan olahan atau pengolahan bahan pangan dari berbahan dasarnya ikan atau daging. Nah, pas kemarin kalian memasak itu ada metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan yang menyiapkan, mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Berikut ada beberapa teknik yang bisa kalian gunakan atau kemarin kalian gunakan, itu adalah beberapa teknik. Contohnya yang pertama ada teknik merebus atau boiling, yaitu melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan, air kaldu, santan atau susu dengan temperatur 1000 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Kemudian yang kedua ada teknik mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Ini lebih sehat karena tidak menggunakan minyak goreng. Merebus juga banyak, maksud Bapak sehat juga karena dia tidak menggunakan minyak goreng. Nih yang ketiga ada menggoreng atau frying. Metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak, deep frying sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Kemudian ada menggoreng dengan minyak goreng sedikit atau shallow frying. Contohnya menggoreng telur dadar atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah. Namun ada juga menggoreng non minyak atau sangrai. Selanjutnya ada teknik membakar atau grill. Metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka. Oke, contohnya. Oke, kita bahas contohnya nanti. Kita bahas dulu teknik-tekniknya. Kemudian memanggang atau baking. Metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Oke, kita lihat. Kita beri contoh nih makanan-makanan dari teknik-teknik yang sudah kita uraikan, udah Bapak uraikan. Contoh makanan yang direbus, ada singkong rebus, ubi rebus, dan lain sebagainya. Kalau mengukus, ada bolu kukus, ada singkong kukus, dan lain sebagainya. Kalau menggoreng banyak sekali ya. Kalau misalkan menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, ya tentunya ada olahan dari gorengan, bala-bala, gehu, cireng. Nah itu menggunakan teknik deep frying atau metode minyak banyak. Kemudian kalau menumis ya banyak juga ya. Menumis bihun, menumis kacang panjang bisa. Itu menggunakan shallow frying atau minyaknya sedikit. Kalau sangrai ya itu bisa misalkan kita menyangrai bumbu-bumbu yang mau kita gunakan untuk pelengkap atau ya pelengkap bagi makanan yang kita buat. Contohnya kita mengsangrai dulu ketumbar, pala, bisa juga menyangrai kacang tanah, itu bisa ya. Kemudian membakar, ini banyak contoh yang bisa dibakar adalah roti bakar. Kemudian kita bahasnya itu kan dari daging dan ikan, berarti kita bisa membakar ikan atau juga kita bisa membuat stik sapi, bisa stik ayam, kita itu dibakar. Kalau memanggang, nah ini juga bisa.
Misalkan kita mau memanggang ayam, apakah bisa? Bisa. Kita menggunakan microwave, kita marinasi dulu ayam tersebut dengan bumbu yang sudah digunakan atau yang sudah disiapkan. Kita marinasi beberapa menit. Kalau sudah, ya tinggal kita panaskan dulu microwave-nya. Kemudian kita masukkan supaya biar matang. Kita misalkan kurang lebih 30 menit. Nah, kalau belum matang ya tinggal tambahkan lagi waktu pematangannya. Tahapan pengolahan. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Hal yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan. Nikmat dalam cita rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dan penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kesehatan. Oke, Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah melaksanakan praktik memasak di rumah. Untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan kalian ada pencerahan sedikit. Kalau ada yang mau bertanya silakan hubungi Bapak via WhatsApp. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.